Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Habasyah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah bepergian jauh, baik ke rumah neneknya, ke rumah saudaranya, ataupun yang lain-lain? Ayo, siapa yang pernah? Angkat tangannya. Iya, Mbak Vida mau pernah kemana? Tembang. Ke rumah siapa? Rumah nenek. Bagaimana perasaannya saat di perjalanan? Capek. Terus Mbak Akila pernah kemana? Malang. Gimana perasaannya? Pengen cepet sampai. Nah iya, saat di perjalanan kita itu pasti merasa capek, pengen cepet sampai. Tapi meskipun itu kita harus sabar. Kita tidak boleh rewel, tidak boleh marah-marah, tidak boleh repotin orang tua, gitu ya. Kalian udah tahu apa belum pengertian dari sabar? Belum ya? Sabar yaitu suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dengan kita menerapkan sabar, Allah akan selalu membantu dan menjaga kita saat mengalami situasi sulit tersebut. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, para sahabat Nabi saat belum berhijrah ke Habasyah, mereka juga bersabar saat menghadapi cobaan dan menghadapi ancaman dari kafir Quraisy. Mereka tidak boleh jual beli, tidak boleh berteman, tidak boleh mengasihi dengan kaum kafir Quraisy. Belum lagi ancaman saat mereka itu ketahuan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Namun ancaman itu dihadapi oleh kaum muslimin dengan tidak membuat patah semangat. Semuanya dihadapi dengan tabah, ikhlas, dan sabar. Mereka yakin balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah yang akan selalu menjaga kita. Jadi semakin diancam, mereka itu akan semakin menyebarkan, mendakwahkan agama Islam dan ajaran Islam. Lalu ketika mereka hijrah ke Habasyah, mereka harus melakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi mereka itu berangkat hijrah satu orang ataupun berdua dengan istrinya. Mereka juga bepergian hijrah ke Habasyah itu dengan sembunyi-sembunyi saat malam hari. Mereka berangkat menuju ke pelabuhan untuk berlayar ke Habasyah. Lalu saat di tengah perjalanan berlayar, kaum muslimin harus menahan dinginnya udara di malam hari. Belum lagi kapal mereka itu harus selalu dihantam gelombang air laut yang tinggi dengan membuat kapal mereka itu menjadi oleng. Jadi coba bayangkan betapa ngerinya perjalanan mereka. Mereka itu harus menahan dingin, terus menahan gelombang air laut itu. Jadi mereka itu pasti ketakutan sekali. Lalu berita tentang kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah akhirnya terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Lalu mereka mengirimkan utusan ke Raja Habasyah dan merayu Raja Habasyah untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah dengan memberi banyak hadiah.
Lalu mereka juga menyebarkan berita bahwa kedatangan kaum muslimin akan mengganggu keamanan di negeri Habsyah. Kaum muslimin yang sudah tiba di Habsyah yang awalnya ia merasa tenang, aman, kemudian dengan adanya berita tersebut ia menjadi gusar. Lalu kaum muslimin akhirnya mengirimkan utusan dan menjelaskan kepada Raja Habsyah. Setelah mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin, Raja Habsyah itu tidak jadi mengusir kaum muslimin, dan kaum muslimin dapat menyebarkan ajaran Islam di Habsyah. Sekarang ada yang mau bertanya apa tidak tentang materi yang telah dijelaskan tadi? Ayo? Tidak ada? Ya sudah, berarti sudah paham semuanya ya? Oke. Selanjutnya kita berdiskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu ya. Nah sekarang sudah terbagi menjadi 2 kelompok ya. Lalu kita akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk kesabaran apa saja yang dihadapi oleh para sahabat Nabi Muhammad ketika hijrah ke Habsyah. Jawabannya bisa ditulis di buku tulis masing-masing. Waktu berdiskusi telah selesai. Perwakilan dari masing-masing kelompok nanti bisa membacakan ya. Bersabar karena tidak boleh berjual beli barang, menjalin pertemuan dengan kaum Quraisy Mekah. Bersabar karena harus menahan dinginnya udara di malam hari dan kapal mereka selalu dihantam gelombang air laut yang tinggi. Ya, jawaban kalian benar semua. Nah, jadi materi hari ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa saat kita mengalami suatu masalah atau pencobaan, kita itu harus sabar dan yakin bahwa semua masalah dan cobaan itu pasti ada Allah yang akan membantu kita. Oh iya, jangan lupa nanti waktu di rumah mengerjakan KKS halaman 45 ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.